Bab 466. Ingin melakukan sesuatu. Richard menunjukkan aneh. Ya, selama Anda memaafkan saya dan membiarkan uang saya pulang. Saya bersedia melakukan apa saja. Qian Yuying berjalan ke pintu, mengunci pintu, dan kemudian datang lagi. Richard mengerti apa yang dia maksud. Apakah ini untuk dipersembahkan? Qian Yuying mengatakan yang sebenarnya, fitur wajahnya sangat indah, penampilannya cantik, sosoknya luar biasa, dia adalah wanita yang sempurna, dan pria itu sangat emosional padanya. Terutama pada saat ini, temperamen wanita yang sombong dan kuat itu hilang, dan ada air mata di matanya, menyedihkan, dan bahkan lebih menyedihkan bagi pria. Tapi apa kata Richard, tujuan melakukan hal ini sekarang bukan untuk menidurkannya. Qian Yuying melihat Richard tidak bergerak sama sekali, dia menggigit bibirnya lebih dekat. Richard, maaf, bisakah kamu memaafkanku? Apakah kamu tidak punya anak? Richard bertanya dengan aneh. Saya memiliki seorang putri, tetapi saya telah memeliharanya dengan sangat baik. Tidak ada bedanya dengan wanita lain. Qian Yuying berkata, dia hampir tidak mengatakannya. Kapan dia memamerkan ini di depan pria? Bahkan jika dia sudah menikah sebelumnya, dia tidak mengatakan itu di depan suaminya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak mengatakannya. Rasa malu yang sangat besar di hatinya membuatnya runtuh lagi. Richard menatapnya lagi, dan memang benar bahwa sosok Qian Yuying benar-benar kembung tanpa bayi, tapi itu sempurna. Kontrol dirinya harus kuat. Selain bekerja setiap hari, harus ada lari, yoga. Kalau tidak, sosok itu tidak akan tetap begitu sempurna. Jadi, Richard mengangkat bahu. Jadi, apa yang kamu biarkan aku lakukan, aku bersedia. Apa yang ingin kamu lakukan? Jelaskan, kata Richard. Rasa malu yang besar membuat Qian Yuying tidak terkendali, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Richard menghina dirinya sendiri, tetapi dia tidak punya solusi. Langsung marah. Dia terutama ingin melakukan ini, tetapi apa konsekuensi dari melakukannya? Dia jelas. Aku bersedia melakukan apa yang kamu pikirkan. Qian Yuying berkata pada dirinya sendiri tanpa tempat. Apa yang kita para pria pikirkan? Richard tanpa ekspresi. Kamu pikir, aku bersedia melakukan sesuatu, selama kamu tidak membenciku, kamu bersedia melakukannya. Qian Yuying menundukkan kepalanya, Richard berdiri dan berjalan ke arahnya. Rasa malu di hati Qian Yuying membuatnya menggigit bibirnya. Dia melihat Richard tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia menggigit bibirnya dan melihat ke atas. Dia menemukan Richard masih tanpa ekspresi. Dia tidak berpuas diri. Apa yang ingin dilakukan Richard? Apakah Anda ingin berlutut sendiri? Qian Yuying hendak berlutut. Ini yang mau kamu lakukan. Richard berkata dengan ringan. Ya, saya bersedia melakukan ini. Qian Yuying menunduk, malu. Richard tidak berbicara lagi, dan Qian Yuying mendongak lagi dan menemukan bahwa Richard masih tanpa ekspresi. Qian Yuying merasa malu, kamu, sekarang mau. Seorang wanita yang memiliki anak, katakan padaku ini, tidakkah menurutmu? Lepaskan, Ayun. Richard berkata sambil mengangkat bahu. Dia tidak tahu apa-apa tentang Qian Yuying, belum lagi ini adalah restoran Bibi Logan, dan dia melakukan ini sendiri di restoran Logan. Selain itu, Richard melihat foto Qian Yuying. Qian Yuying malu dan malu. Dia merasa terhina oleh langit, dan dia menggeram, jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir Anda salah paham. Saya tidak meminta Anda untuk melakukan apapun. Anda datang kepada saya atas inisiatif Anda sendiri dan mengatakan sesuatu seperti ini. Apakah Anda pikir Anda tergoda? Kamu percaya diri, kata Richard. Ya, aku datang ke sini untuk mencarimu. Saya ingin Anda memaafkan saya dan berhenti berurusan dengan rumah uang saya. Apakah itu tidak apa-apa? Ku mohon. Qian Yuying berkata dengan meraung. Penghinaan ini telah menyebabkan dia pingsan. Aku mohon, kamu bisa membiarkanku melepaskanmu, kamu apa? Aku bertanya padamu, Richard menatapnya tanpa ekspresi. Saya tidak menghitung apa-apa, saya hanya datang untuk memohon, oke, tolong jangan perbaiki rumah uang saya. Qian Yuying menangis dan menangis. Apa yang kamu salah, dan kamu bilang aku salah. Aku salah, kata Qian Yuying cepat. Kamu salah, terima saja hukumannya, oke. Kata Richard. Alasan sederhananya adalah bahwa Richard bukan jalang perawan. Mengapa dia datang dan meminta maaf dan membiarkannya pergi? Tidak, tolong jangan lakukan ini, tolong. Qian Yuying sangat menyesal, dia tidak boleh mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Richard, tidak boleh mengambil inisiatif untuk meremehkan Richard, dan tidak boleh menghina Richard. Aku tidak membiarkanmu datang, kamu kembali. Richard juga ingin makan makanan penutup Logan, dan tidak ingin bercerita lebih banyak padanya. Kalimat lain, untuk mengetahui itu, mengapa melakukannya? Richard duduk. Qian Yuying kesakitan. Dia mendongak dan menatap Richard dengan air mata di matanya.
Dia kehilangan tas di tangannya dan kemudian melepaskan ikatannya. Satu-satunya hal yang dia lakukan sekarang adalah mengambil inisiatif dan melihat apakah ada ruang untuk diskusi. Hentikan tangan. Richard mengangkat tangannya untuk berhenti. Cek, tolong jangan lakukan ini. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar sama dengan wanita lain, aku. Qian Yuying menangis. Apakah dia telah melakukan pengorbanan yang begitu besar, dia tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Dari mana kepercayaan diri Anda yang tidak dapat dijelaskan itu berasal? Richard tanpa ekspresi, aku bertanya padamu, apakah kamu pernah menginap di hotel malam ibuku sebelumnya? Ya, saya tinggal di sana. Aku sedang berpikir, kamu tidur dengan siapa? Seseorang. Atau ada orang lain? Tanya Richard. Gambar di tangannya diambil di hotel malam ibunya, seolah-olah dipantau, tetapi Richard kemudian berpikir, ibunya di mana akan ada pengawasan di hotelmu. Selain itu, bahkan jika itu pengawasan, mengapa ada orang yang mengirimkannya kepada diri Anda sendiri? Bukankah ini aneh? Richard Tiansui, aku tinggal bersama Richard Tiansui, kata Qian Yuying cepat. Kenapa tinggal bersamanya? Aku melihatnya menyedihkan, dengan wajahmu. Ada bekas tamparan, dan aku merasa dia telah dirugikan, jadi aku menghiburnya dan membiarkannya tinggal bersamaku. Kata Qian Yuying. Dia dianiaya. Richard berkata dengan ringan. Ada apa dengan dia? Dia, katakan. Dia bilang, kamu dipukuli olehmu, kamu menginginkannya, dia tidak menginginkannya, kamu memukulnya, Qian Yuying, Ziwu, Ouyang Fei masih muda, saat itu menyedihkan, menyentuh Qian Yuying, dia tidak sabar membuat Ouyang Fei begitu teraniaya. Richard pada dasarnya yakin. Richard Tiansui di mulutnya adalah Ouyang Fei. Apa yang kamu katakan tentang wanita ini? Tanya Richard. Sangat cantik, berusia 18 tahun, dengan kaki panjang dan kulit yang sangat bagus. Qian Yuying mengingat sebanyak mungkin. Ouyang Fei memang gadis paling cantik yang pernah dilihatnya, dan dia terkesan. Deskripsi ini, Richard bisa yakin, itu adalah Ouyang Fei. Richard mengerti bahwa foto ini diambil oleh Ouyang Fei, mengapa diambil dengan cara ini? Apakah Anda sengaja mengirimkannya kepada diri Anda sendiri? Richard tidak mengerti sekarang. Namun, Richard menganggap Ouyang Fei sebagai seorang pria, begitu sederhana dan jelas, Ouyang Fei ingin membalaskan dendamnya. Dapat dilihat bahwa Qian Yuying sangat kaya, jadi, pamer di depan Qian Yuying itu menyedihkan. Biarkan Qian Yuying bersimpati padanya dan biarkan Qian Yuying berurusan dengan dirinya sendiri, jadi dia mengambil foto dan ingin memamerkan foto di depan Qian Yuying. Kemudian, setelah Qian Yuying marah, bukankah dia hanya akan berurusan dengan dirinya sendiri? Namun, Ouyang Fei melewatkan 2 poin dalam perhitungan ini. Pertama, saya bukan orang yang suka pamer, bahkan jika ada foto, itu juga mengintip, dan saya tidak akan menipu di depan siapapun, apalagi melihat di depan Qian Yuying. Yang kedua adalah, Ouyang Fei berpikir Qian Yuying akan berurusan dengan dirinya sendiri. Kemampuan menghadapi diri sendiri. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Apakah kamu masih bersimpati padanya sekarang? Richard mengangkat bahu. Saya mengatakan, ya, aku sangat bersimpati padanya. Qian Yuying merasa malu. Ini salahmu. Membiarkan gadis lain membayar untuk membuka rumah dan memukul orang lain, apa perilaku ini? Terlalu menjijikkan. Jadi, kamu membenciku sejak saat itu? Tanya Richard. Ya saya, tidak. Anda membenci saya ketika Anda melihat saya pada pandangan pertama, kan? Aku benar, apakah aku mengganggumu saat itu? Tidak, pikir Qian Yuying sekarang, dan dia benar-benar memandang rendah Richard tanpa alasan saat itu. Dia bilang dia membeli sebuah hotel. Mengapa dia memandang rendah dirinya? Lalu kamu tahu, gadis yang tidur denganmu, apa yang dia lakukan padamu? Richard tersenyum kecil. Bab 467. Apa yang dia lakukan? Qian Yuying, dikelilingi oleh rasa malu, tercengang. Kenapa Richard berkata begitu? Apa artinya? Ini sangat menarik, Anda tidak dapat memikirkannya. Saya bertanya kepada Anda, apa kesan Anda tentang dia di benaknya? Richard bertanya sambil mengangkat bahu. Dia, sederhana, menyedihkan, dan murni. Qian Yuying ingat melihat bahwa pada saat itu, Ouyang Fei menangis keluar dari kamarnya dengan air mata. Itu benar-benar menyedihkan, dia biasanya acuh tak acuh, dan mau tidak mau ingin menghiburnya. Richard tersenyum, sederhana. Apakah Anda sederhana atau dia sederhana? Maksud kamu apa? Qian Yuying mendongak. Katakan padamu, gadis ini tidak bernama Richard Tiansui, tapi Ouyang Fei. Ouyang Fei. Tidak, dia dipanggil Richard Tiansui. Qian Yuying menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa berbohong? Gadis yang begitu malang. Richard menggelengkan kepalanya dan menatapnya lagi. Tidak, dia dipanggil Ouyang Fei. Gadis ini dan saya berasal dari sekolah, mahasiswa baru, dan bunga sekolah baru. Apakah kamu tahu kepribadiannya? Sederhana, baik. Oh, kamu tahu gadis ini,
syarat apa yang kamu inginkan untuk menambahkan WeChat-nya? Syarat yang diperlukan. Syarat apa? Setidaknya satu mobil sport dengan lebih dari 5 juta dolar memenuhi syarat untuk menambahkannya ke WeChat. Mengapa? Kamu memfitnahnya, kan? Qian Yuying mengerutkan kening. Ini adalah perilaku wanita yang syarat uang. Sebagai anggota keluarga Qian, ditambah WeChat-nya, dia tidak pernah membaca ini, hanya melihat apakah dia bersedia atau tidak. Richard mengabaikan pertanyaannya, lalu mobil sekolah memiliki mobil sport, dia menambahkan WeChat, dan kemudian Anda tahu apa yang dia lakukan. Apa yang ingin Anda katakan? Anda benar-benar memfitnahnya. Qian Yuying marah. Menghinanya. Haha, dia dan rumput sekolah ini, oh, kamu mungkin tahu rumput sekolah ini, saudara laki-laki Du Peixin, Du Xinyai, tahu. Tanya Richard. Du Xinyai. Qian Yuying terkesan bahwa anak laki-laki yang membawanya ke hotel malam sangat tampan, tetapi dia tidak memakan set ini. Tahu. Itu dia. Du Xinyai meminta Ouyang Fei untuk keluar, tetapi memberi Ouyang Fei sesuatu. Apa itu? Saya tidak mengatakan Anda mengetahuinya. Kemudian, saya mengambil beberapa foto. Apa katamu? Qian Yuying terkejut. Kakak Du Peixin melakukan hal seperti itu. Ini tidak mungkin. Kebetulan saya memiliki sedikit konflik dengan Du Xinyai. Dia mengirimi saya foto ini dan menunjukkannya kepada saya. Dia memainkan bunga sekolah. Kata Richard. Kamu. Qian Yuying terkejut. Apakah ada operasi seperti itu? Ouyang Fei tahu ini, datang dan temukan aku. Jadi dia membuka janji temu denganmu. Mencarimu untuk foto. Qian Yuying gugup. Benar, tapi kenapa kau memukulnya? Mengapa kamu memukul seorang wanita? Qian Yuying buru-buru bertanya, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia toleransi. Gadis itu meminta Anda untuk foto, Anda memberikannya, mengapa Anda ingin memukulnya? Mengapa? Dia mengeluarkan pisaunya, apakah aku ingin memukulnya? Untukmu, bisakah kamu mengalahkannya? Richard berkata dengan ringan. Apa? Qian Yuying terkejut. Bagaimana bisa gadis itu melakukan hal seperti itu? Dengan pisau dicabut, ini tentang penganiayaan, dan Qian Yuying juga akan marah. Lalu apakah kamu memberinya foto itu? Ya, kupikir dia akan menghilang di depanku, tapi apa? Dia sepertinya tidak seperti yang kupikirkan. Apa yang ingin Anda katakan? Qian Yuying merasa sedikit tidak enak. Setelah dia keluar, dia bertemu denganmu, tetapi mengapa dia berpura-pura menyedihkan dan mengubah namanya, mengapa kamu tidak bisa berpikir? Dia? Apa yang ingin dia lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Dia ingin aku berurusan denganmu. Qian Yuying marah. Apa yang kamu katakan? Aku tidak percaya apa yang kamu katakan, jangan percaya. Qian Yuying merasa bahwa dia tidak bisa menilai ini sama sekali. Dia difoto oleh Du Xinyai, dan psikologinya berubah. Jadi, dia berpikir, dia difoto sendiri, mengapa tidak mengambil orang lain dengan metode lain? Jadi lihat, saya pikir Anda tampaknya menyenangkan untuk mata. Sedikit, kalau begitu. Kata Richard. Kamu, apa yang kamu katakan? Apa katamu? Qian Yuying tiba-tiba menjadi gugup, dan dia datang. Richard, apakah kamu berbicara omong kosong? Dia tiba-tiba merasakan sedikit rambut di punggungnya. Dia sepertinya merasa bahwa ketika dia tidur, sepertinya selimutnya sedikit tertutup. Itu sedikit dingin. Dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Dia tidak bisa bangun, jadi dia tidak bangun. Saya berpikir untuk pergi tidur. Richard tanpa ekspresi. Qian Yuying duduk lumpuh di tanah, tidak, mengapa dia memotretku? Kamu, bagaimana kamu tahu? Apakah itu? Qian Yuying bangkit dan meraih Richard. Matanya merah dan dia menangis dengan cemas. Kamu bilang, bagaimana kamu tahu? Mohon. Ini sangat sederhana. Dia ingin membalas dendam padaku. Dia ingin aku berkonflik denganmu. Bayangkan jika Anda memiliki foto Anda di tangan Anda, bagaimana Anda akan berurusan dengan saya? Kata Richard. Kamu, maksudmu kamu punya fotoku? Qian Yuying terkejut. Tunjukkan padaku, tunjukkan padaku. Tolong tunjukkan padaku. Ingat bahwa kamu menginap malam itu. Keesokan paginya Anda melihat saya dan mengatakan foto apa yang saya lihat. Apakah Anda ingat masalah ini? Ingat? Bukan, kamu memperhatikanku saat itu. Qian Yuying lemah dan gemetar. Ya, Richard mengeluarkan ponselnya. Qian Yuying akan pingsan, apakah kamu berbohong padaku? Apakah kamu? Tidak, kamu melihatnya sendiri, Richard membuka WeChat, menemukan akun WeChat yang aneh, membukanya, dan ada foto dari Ouyang Fei. Ponsel Richard diserahkan, Qian Yuying mengambilnya dengan gemetar, meliriknya, dia pingsan di tanah, pingsan dan meneteskan air mata. Yang ini benar-benar dirinya sendiri. Bagaimana dia tidak bisa membedakan ini? Sekilas saja sudah Richard. Dia melihat ke bawah, dan gambar itu sepertinya dipantau, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa ketika dia pergi tidur malam itu, dia merasa tidak ada yang salah dengan itu.
Pada saat itu, Ouyang Fei membuka selimutnya dan mengambil gambar. Hanya saja dia tidak banyak berpikir saat itu, bagaimana dia bisa memikirkannya, lalu seorang gadis malang yang akan melakukan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sekarang dia bingung, dia tahu itu salah. Ternyata Richard benar-benar bisa membeli Hotel Zhao. Ternyata dia salah paham dari awal, dan dia dibenarkan memukuli gadis itu, dia bukan tukang sampah, bukan. Saya salah paham, jadi saya lebih memandang rendah dia dan lebih membencinya. Tapi apa yang dia lakukan, Richard merasa tidak bisa dijelaskan, jadi dia akhirnya tidak bisa menahan amarah, ini salah. Karena dia memandang rendah Richard pada awalnya, berpikir dia sedang berbicara tentang, bagaimanapun, di mana Hotel Zhao dapat dibeli oleh orang biasa. Bahkan 4 keluarga besar tidak bisa membelinya. Bisakah Richard? Tapi dia benar-benar bisa. Air mata Qian Yuying terangkat, maaf, aku benar-benar tidak tahu ini, aku benar-benar tidak tahu, Qian Yuying penuh dengan penyesalan. Mengapa Anda begitu percaya pada seorang wanita yang baru saja Anda temui? Richard mengambil kembali telepon itu. Ini tidak penting. Yang penting sudah saya suruh habiskan uangnya, maka harus selesai. Tidak, jangan lakukan ini padaku, ke rumah uangku. Qian Yuying menangis. Kamu bisa keluar, kata Richard, tentu saja, kamu dapat melihat dengan jelas. Aku menghapus semua fotomu di depanmu. Kamu senang melihatnya? Richard mengklik untuk menghapus. Qian Yuying meraih tangan Richard. Tidak, kamu bisa menyimpannya. Simpanlah. Dia benar-benar dikelilingi oleh rasa malu. Dia merasa bersalah dan merasa bahwa dia terlalu salah. Dia seharusnya tidak memandang rendah Richard di awal, jika tidak, dia tidak akan salah paham lagi dan lagi. Tolong simpan, teriak Qian Yuying. Dia benar-benar menyimpulkan keberanian kalimat ini. Sepasang wanita ini semua ingin menghapusnya pertama kali, tetapi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghapusnya? Jika Richard bertahan, apakah itu berarti dia masih punya kesempatan? Jangan tinggal, Richard menggelengkan kepalanya. Richard sudah melihat gambar ini terlebih dahulu. Dia tidak tertarik untuk melihatnya. Dia bahkan tidak repot-repot melihatnya lagi. Dia bahkan tanpa berpikir menyebarkannya. Meskipun tersebar luas, Betty tentu memiliki berbagai saluran untuk mendistribusikannya, yang dapat dilihat oleh banyak orang dan membuat keluarga Qian lebih berpengaruh, tetapi Richard tidak siap untuk melakukannya. Bab 468. Karena itu, dia merasa itu tidak perlu dan tidak lebih. Biarkan keluarga Qian menjadi orang miskin, hampir, mengapa membiarkan foto ini tersebar, Richard tidak ingin melakukan ini. Tidak, kamu simpan, tolong simpan. Qian Yuying meraih tangan Richard, menangis dan memohon. Ternyata dia sudah lama melihat dirinya sendiri. Jangan tinggal. Richard menggelengkan kepalanya, menghapus foto-foto ini satu persatu di depan Qian Yuying, tanpa meninggalkan siapapun. Qian Yuying duduk lumpuh di tanah, merasa lemah. Richard meletakkan teleponnya, kamu bisa keluar. Qian Yuying mengangkat matanya yang berlinang air mata dan berkata dengan tenggorokan yang mengerikan, bagaimana kamu bisa memaafkanku? Saya benar-benar ingin melakukan apa saja. Anda hanya perlu mengatakan bahwa saya akan melakukannya. Kamu hanya harus keluar, Richard tanpa ekspresi. Masalah ini, Richard memutuskan, dia harus membuat keluarga Qian miskin. Biarkan rasa superioritas Qian Yuying tidak membuang. Qian Yuying menangis dengan bibir tertutup, aku masih punya anak perempuan, dia. Apakah putrimu ada hubungannya denganku? Apakah itu milikku? Tanya Richard. Itu bukan milikmu. Qian Yuying menggelengkan kepalanya dan memanjat dengan putus asa. Dia menyeret tubuhnya ke pintu. Penyesalan di hatinya membuatnya tidak bisa bergerak. Dia membuka pintu dan keluar. Qian Fangyun, yang sedang menunggu di luar, melihat sepupunya menangis begitu parah, dia berlari, apa yang dia katakan? Apakah dia sudah mentraktirmu? Dia merasa bahwa Richard pasti telah melakukan sesuatu dengan sepupunya Qian Yuying, karena wanita cantik seperti itu berinisiatif untuk memeluknya, ini adalah pria yang tidak bisa menolaknya. Tidak, dia tidak menyentuhku, Qian Yuying menderita. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Richard mengatakan bahwa dia akan membuat keluarga uangnya miskin, sesuai dengan situasi saat ini, dia pasti bisa melakukan ini. Karena itu benar-benar Richard, keluarga Zhao dihancurkan. Apa artinya bagi Richard untuk membuat keluarga uangnya miskin? Apa? Bagaimana mungkin dia tidak menyentuhmu? Qian Fangyun luar biasa. Aku. Qian Yuying tidak bisa mengatakannya, kata Richard melihat dirinya sendiri. Kata Richard mengira dia punya anak. Dia tidak bisa mengatakannya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Untuk apa kamu menangis? Sepupu. Mengatakan. Qian Fangyun putus asa, sepupunya menangis seperti ini, jadi kamar apa yang harus kamu selamatkan? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia menunjukkan sesuatu padaku. Aku tahu. Aku selalu salah paham padanya. Dia marah dan seharusnya, tapi Qian Yuying menangis. Tapi apa? Dia berkata, kita harus membuat keluarga kita miskin. Qian Yuying pingsan, tekanannya terlalu besar, dia tidak bisa bernapas.
Apa? Qian Fang Yun pingsan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kembalilah dan katakan, Qian Fang Yun hanya bisa mengatakan itu, sepupunya menangis seperti ini, pikirnya, Richard melecehkannya barusan, tapi tidak. Jadi sekarang tidak ada cara lain, jadi kembali saja berdiskusi. Qian Yuying dibantu kembali oleh Qian Fang Yun. Rumah uang. Qian Yuying menangis dan berkata, pemilik keluarga Qian menamparkan dengan putus asa. Qian Yuying dipukul di tanah, apa yang kamu lakukan? Semua orang di keluarga Qian memarahi Qian Yuying. Apa situasinya? Apakah karena Qian Yuying sendirian, dia tidak punya uang? Keterlibatan seperti ini mengerikan. Qian Yuying, lihat apa yang kamu lakukan. Mengapa kamu memperlakukannya dengan sangat buruk? Itu benar, orang tidak mengganggumu, kamu memandang rendah dia saat pertama kali bertemu, mengapa kamu melakukan ini? Aduh, dikatakan bahwa orang lain memalukan, sampah, membidiknya di mana-mana. Siapa yang menaruh ini padanya? Yuying, apa yang kamu lakukan? Orang-orang di keluarga Qian memiliki kemarahan, keputusasaan, dan desahan. Kakek, maafkan aku, semuanya minta maaf, aku ingin menemaninya, dia tidak mau, aku bilang dia ingin aku melakukan apapun yang aku inginkan, tetapi dia masih tidak mau, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Qian Yuying berkata sambil menangis. Dia tidak bisa memikirkan jalan keluar. Dia semua melewati rintangan ini. Kau tahu, dia masih menarik bagi pria. Dia sangat aktif. Richard masih tidak memiliki arti sama sekali. Dia benar-benar tidak punya cara. Bu, kenapa kamu menangis? Seorang gadis kecil berlari, 6 atau 7 tahun, dia dengan sedih mengangkat ibunya. Ibu melakukan sesuatu yang salah, Qian Yuying menyeka air matanya sendiri. Bu, apa yang kamu lakukan salah? Ibu tidak boleh memandang rendah orang, Bu, mengapa ibu memandang rendah orang? Tanya gadis itu sederhana. Aku. Qian Yuying terdiam, kan, mengapa dia harus memandang rendah Richard? Saat pertama kali bertemu, dia berkata ingin membeli hotel Zhao Yunlei. Dia percaya bahwa itu baik-baik saja, mengapa tidak? Qian Yuying memeluk putrinya dan menangis. Qian Yuying, apa yang kamu lakukan sendiri, Li menyelesaikannya untukku, jika tidak, kamu harus berhenti memasuki pintu keluarga Qian. Kata pemilik keluarga Qian dengan putus asa. Tepat pada saat sekarang, industri keluarganya telah meledak dari masalah satu demi satu, dan dia akan runtuh. Jika ini terus berlanjut, dalam sebulan, keluarga Qian akan benar-benar berhutang, dan tidak akan sesederhana itu. Kakek, aku tidak punya pilihan. Qian Yuying menangis. Tidak mungkin kamu bisa memikirkannya. Qian Yuying dengan putus asa memeluk putrinya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Hari ini adalah hari paling tenang dari keluarga Qian. Di aula, itu adalah keheningan yang sama dengan kematian. Di universitas, Ouyang Fei baru saja menyelesaikan kelasnya. Dia tahu bahwa Richard sudah lama tidak berada di sini. Dia sangat senang. Apakah itu Qian Yuying yang menyesuaikannya? Dia memeriksanya nanti. Bagaimana cara memeriksanya? Pada saat itu, Qian Yuying memiliki jam tangan versi terbatas. Dia bertanya. Menurut deskripsi, dia pikir itu adalah keluarga Qian dari 4 keluarga besar. Dia kemudian memeriksa lagi dan menentukan bahwa benar-benar ada orang bernama Qian Yuying di antara orang-orang Qian, jika tidak, apa yang bisa dia miliki untuk puluhan juta. Ouyang Fei meninggal dengan bahagia ketika dia mengetahuinya saat itu. Bagaimana jika Richard punya uang? Di depan keluarga Qian dari 4 keluarga besar, itu tidak sama dengan semut. Qian Yuying itu bisa membuatmu Richard mati dengan satu tangan. Beritahu Qian Yuying bahwa Anda memiliki foto Qian Yuying di ponsel Anda, jadi apakah Anda masih mati? Biarkan Anda melihat gambar Richard, dan pukul saya, ini adalah akhir dari Richard. Tetapi ketika dia pertama kali masuk ke BMW-nya, dia bosan dengan ponselnya dan melihat ke WeChat untuk melihat apakah ada kegiatan hari ini. Tetapi ketika dia mendorong berita itu, dia melihatnya dengan rasa ingin tahu dan langsung terpana. Apa yang terjadi? Mengapa semua berita tentang keluarga Qian? Apa yang terjadi? Ouyang Fei melihatnya untuk waktu yang lama, dan tertegun. Itu semua Bagaimana keluarga Qian bisa memiliki masalah yang begitu serius? Dia tidak bodoh, mengetahui bahwa ini adalah keluarga Qian yang telah diperbaiki, tetapi yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki 4 keluarga besar. Ouyang Fei terkejut. Sekarang keluarga Qian khawatir tentang masalah internal dan eksternal, bagaimana bisa menangani Richard? Bukankah itu membuat Richard lebih murah? Ouyang Fei pasti tidak ingin melihat hal seperti itu. Dia pergi ke Hotel Yeshi. Dari kejauhan, dia baik-baik saja. Richard tidak punya apa-apa. Bukankah Anda melakukan semuanya dengan sia-sia sebelumnya, dan membiarkan Richard melihat foto yang luar biasa secara gratis? Ouyang Fei kesal karena Richard sangat murah. Dia tidak bisa mentolerirnya. Dia harus memberitahu Richard berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk mengalahkannya. Itu tidak bisa sesederhana itu.
Dia mencoba lagi, tetapi setelah membaca berita, dia melihat bahwa masalah keluarga Qian lebih terbuka. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang memiliki kemampuan hebat? Ouyang Fei sulit dimengerti. Dia memikirkannya, dan benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun dengan kekuatan ini, yang luar biasa. Ouyang Fei hendak pergi, tetapi melihat sebuah mobil melaju ke hotel pada malam hari. Dia terus melihat dengan curiga, tetapi dia melihat seorang wanita dengan sosok yang baik, turun dari mobil, dan menatap punggungnya dengan indah. Siapa ini? Wanita itu berbalik dengan lesu. Ouyang Fei takut, ini Qian Yuying, apa yang dia lakukan di sini saat ini? Pada saat ini, bukankah seharusnya keluarga Qian kewalahan? Mengapa datang ke sini? Istirahat. Ouyang Fei tidak bisa mengetahuinya, tapi dia jelas tidak bisa membiarkan Qian Yuying melihat dirinya sendiri. Jika Qian Yuying tahu apa yang dia lakukan, apa yang akan menjadi akhir hidupnya? Dia menginginkan semuanya sendiri. Tapi kenapa dia datang ke sini? Datang untuk mencari Richard. Ouyang Fei tiba-tiba senang dan pasti datang ke Richard untuk melunasi tagihan, haha. Selamat tampil. Richard, apakah kamu menyesalinya padaku sekarang? Bab 469. Ouyang Fei menjadi semakin bahagia, dan dia tidak sabar untuk melihat Richard diganggu oleh Qian Yuying. Terakhir kali dia ditampar oleh Richard, dia sudah memiliki bayangan besar di hatinya. Dia bisa memimpikannya Richard yang tersiksa menjadi gila dalam mimpinya baru-baru ini. Dia ingin balas dendam. Sekarang tampaknya mengambil gambar Qian Yuying pada saat itu benar-benar keputusan yang paling tepat. Bahkan Ouyang Fei merasa bahwa dia memiliki gambar dasar di tangannya. Jika dia tidak punya uang, dia masih bisa mengambil gambar ini dan menjualnya. Puluhan juta dari mereka dengan mudah tidak memiliki masalah sama sekali. Bagaimanapun, Qian Yuying, wanita tercantik di antara 4 keluarga besar Qian, adalah contoh yang mulia. Siapa yang tidak ingin melihat foto-foto wanita seperti itu? Selama Anda menembak diri sendiri, berapa banyak orang yang bergegas untuk mendapatkannya? Ouyang Fei Mei dipelihara. Ouyang Fei melihat bahwa Qian Yuying telah masuk, dan dia sangat cemburu. Baru-baru ini, beberapa yang lebih cantik dari saya telah muncul. Gracia itu, dan Qian Yuying di depan mereka, semuanya cantik luar biasa. Saat ini, pakaian kelas atas Qian Yuying mengungkapkan sosok itu secara ekstrim. Ouyang Fei melihat sosok ini dan menjadi lebih cemburu. Hah, ketika aku mencapai usiamu, sosokku pasti lebih baik darimu. Ouyang Fei bersenandung. Dia tidak berusia 20-an, dan ada ruang untuk pertumbuhan. Setelah dia sadar, dia telah berlatih yoga dan jongkok untuk mempertahankan tubuhnya yang sempurna. Dia terus berlatih sampai dia berusia 20-an. Tidak ada yang bisa menandingi dirimu sendiri. Ouyang Fei sangat percaya diri. Namun, dia melihat bahwa Qian Yuying keluar setelah beberapa saat, dan wajahnya bahkan lebih kuyu. Apa yang sedang terjadi? Ya, Qian Yuying benar-benar tidak punya pilihan. Dia ingin bertanya kepada Karen Li, tetapi bagaimana Karen Li bisa bertemu dengannya? Terlebih lagi, Karen Li masih di luar negeri, dan bahkan lebih mustahil untuk datang menemuinya. Dia berjalan keluar dengan sedih, tidak menyangka ini akan terjadi. Dia menghela nafas dan duduk di mobil dan meneteskan air mata. Dia pingsan dalam beberapa hari. Apa yang harus saya lakukan? Situasi keluarga Qian semakin memburuk, dan itu tidak akan bertahan lama. Ketika dia datang tadi, dia ingin melihat Richard, tetapi Richard tidak bisa melihat dirinya sama sekali. Tekanan besar telah membuatnya benar-benar tak tertahankan. Dia akan dipukuli ketika dia kembali. 3 tetua menamparkan tangannya, dan dia kesakitan. Tidak berani melawan, hanya tahan dipukuli secara diam-diam. Merayu. Qian Yuying ada di dalam mobil. Ketika tidak ada orang di sana, dia berani menangis. Apa yang harus saya lakukan? Qian Yuying menangis. Tentu saja, Qian Yuying menangis di dalam mobil. Bagaimana Anda bisa melihat Ouyang Fei di sini? Dia berpikir, bagaimana situasi Qian Yuying? Apakah kamu tidak melihat Richard? Ya, dia belum melihat Richard baru-baru ini. Apakah Richard bersembunyi? Haha, takut balas dendam keluarga uang, jadi bersembunyi seperti kura-kura. Ouyang Fei diejek, sampah apa, sedikit uang, di depan keluarga seperti keluarga Qian, itu sampah. Bahkan sampahnya tidak sebagus itu, Qian Yuying marah, kamu Richard akan bersembunyi. Itu hanya seekor kura-kura. Ouyang Fei melihat sebentar dan melihat bahwa Qian Yuying pergi. Apakah Anda sudah tahu di mana Richard bersembunyi? Haha. Ouyang Fei tidak sabar untuk melihatnya. Dia mengemudi jauh di belakang Qian Yuying dan menemukan bahwa Qian Yuying telah memasuki bandara. Kemana dia pergi? Ouyang Fei memutuskan untuk melihat masa lalu. Paling tidak, dia ingin melihat Richard dijemput oleh Qian Yuying terlebih dahulu, jadi dia akan berada dalam suasana hati yang lebih baik. Jika dia bisa, dia ingin mengambil gambar. Masuk dan temukan bahwa Qian Yuying adalah penerbangan pribadi, artinya, jet pribadi. Bagaimana Anda menanyakan ini? Ouyang Fei kesal,
Tetapi Qian Yuying ada di depan, dan dia juga menelepon dan berkata untuk segera pergi ke Beijing. Apakah Richard di Beijing? Sungguh, bersembunyi di ibu kota, Richard Yu Turtle Ouyang Fei segera membeli tiket pesawat dan berencana pergi ke Beijing. Lagi pula tidak ada pelajaran. Setelah menunggu beberapa saat, Ouyang Fei naik ke pesawat dan tiba di Beijing. Dia tentu saja tidak tahu di mana Qian Yuying telah tiba. Dia sedikit kesal. Tapi, dia datang ke ibu kota sebelumnya dan bertemu dengan beberapa teman saat bermain di bar, semuanya adalah jenis 5 juta mobil sport, dan beberapa dari mereka menambahkan WeChat mereka sendiri. Bagaimanapun, dia setuju, dia memenuhi syarat untuk menambahkan WeChat-nya sendiri. Namun, Ouyang Fei belum terlalu memperhatikan, bagaimana mengatakannya, laki-laki terbiasa bermain. Dia memotret dirinya sendiri, hanya mengambil kata, Jingcheng, di bandara Beijing, dan mengirim lingkaran teman, dengan membosankan pergi ke Beijing. Begitu lingkaran teman keluar, seseorang segera merespons. Iya, si cantik kecil telah datang ke ibu kota, aku akan datang menjemputmu. Saya kebetulan berada di Beijing juga. Aku akan mengemudi untuk menjemputmu. WeChat terus berpikir, Ouyang Fei meliriknya sebentar, mengejek, kebajikan Chang Na, datang dan jemput aku. Apa kau ingin aku muntah? Juga, pena sabi ini sepertinya tidak berfungsi, datang dan jemput aku. Matilah. Dan Anda, seperti melon musim dingin, pendek dan gemuk, pena sabi lebih tampan dari Anda, kuncinya adalah Anda berpura-pura tampan. Titik petik 2. Ouyang Fei bersenandung, lebih dari selusin orang mengirim pesan untuk mengambilnya, lalu pilih satu yang enak dipandang, dan tidak ada yang menyenangkan. Semuanya sampah, dan tidak ada yang terlihat tampan. Lupakan saja, ini tidak apa-apa. Ouyang Fei dengan enggan menganggukkan seseorang, datang dan jemput aku. Oke, aku akan segera datang. Orang itu membalas pesannya. Aku hanya menunggumu selama 10 menit. Ouyang Fei mengirim pesan. Ya, 10 menit sudah Richard. Ketika dia memakainya, dia bahkan tidak repot-repot menunggu. Ouyang Fei menemukan tempat untuk duduk dan menunggu. Setelah menunggu beberapa saat, Ouyang Fei mengeluh, sudah 8 menit, tapi masih belum datang. Apakah sampah seperti itu? Beri kamu kesempatan agar kamu tidak menangkapnya, itu buang-buang waktu, lupakan saja, cari orang lain. Ouyang Fei mengeluarkan ponselnya dengan tidak sabar. Betapa berharganya waktunya, membuang-buang waktu dengan sia-sia. Ouyang Fei tidak bisa mentolerirnya. Dia mengirim pesan ke pria lain yang sedikit lebih enak dipandang, aku sangat lelah, kamu datang dan jemput aku, oke, aku akan segera ke sini. Ya, Ouyang Fei cantik. Temperamen muda sulit bagi pria untuk menolak. Ini adalah operasi paling sederhana. Ouyang Fei membenci, 10 menit, aku hanya akan menunggumu 10 menit. Namun, saat ini, sebuah mobil sport datang, dan ada seorang pria jangkung di dalam, Vivi, saya datang ke sini dalam 10 menit, masuk ke dalam mobil. Pria itu tampan, Ouyang Fei bergumam, ini kenalanmu. Dia mengayunkan kakinya yang panjang dan berdiri. Orang yang mengirim pesan barusan kembali, kamu harus tiba dalam 10 menit. Lupakan saja, aku akan naik mobil sendiri. Lain kali, Ouyang Fei kembali, dan dia terlalu malas untuk menunggu 10 menit lagi. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa sudah ada mobil sekarang, maka saya akan duduk. Vivi, aku sedang dalam perjalanan, aku akan segera datang, pria itu kembali. Ouyang Fei terlalu malas untuk kembali, kapan saya menulis dengan buruk? Kirimkan saja pesan, Anda sedang dalam perjalanan. Berpura-pura. Dia memasukkan ponselnya ke dalam tas, mendekat, dan masuk ke mobil. Vivi, sudah lama sekali, pria itu tersenyum kecil. Lama tidak bertemu, kata Ouyang Fei jauh lebih malas, aku lapar. Oke, saya sudah memesan restoran terbaik. Mari kita pergi makan. Pria itu tertawa. Ketika dia datang, dia langsung memesan restoran terbaik. Paling tidak, Ouyang Fei merasa bahwa dia menghargainya. Bagaimana lagi Anda bisa memiliki peluang lain? Yah, Ouyang Fei memainkan ponselnya. Pria itu menoleh untuk menatapnya. Dia tidak melihatnya selama beberapa bulan. Hei, jauh lebih indah. Sosok itu sangat bagus. Pria tidak sabar untuk mengemudi. Sesampainya di salah satu restoran terbaik di Beijing, Ouyang Fei melirik dan mengira tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, siapa yang telah disesuaikan oleh keluarga Qian baru-baru ini? Ouyang Fei bertanya dengan santai. Ini, aku tidak begitu tahu. Pria itu menggelengkan kepala. Ya, keluarga Qian telah diperbaiki dalam beberapa hari terakhir, dan telah menyebar di Tiongkok. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang diperbaiki karena tidak ada yang melepaskannya. Berita itu keluar. Kurasa itu seseorang dari 2 keluarga lainnya. Pria itu menganalisis. Oke, saya pikir keluarga Qian harus bisa menolaknya. Bagaimanapun, dia adalah keluarga besar. Ouyang Fei mengungkapkan pendapatnya.
Dia juga ingin Qian Yuying membersihkan Richard, tentu saja, dia tidak ingin keluarga Qian mendapat masalah. Bab 470. Ya, situasi keluarga Qian sekarang terlihat. Meskipun serius, keluarga Qian harus bisa menyelesaikannya, pria itu juga menganalisis. Salah satu alasan paling mendasar adalah bahwa keluarga Qian adalah keluarga empat besar. Alasan ini sudah Richard Duke. Baiklah, masuk dan makan, aku lapar, kata Ouyang Fei. Pria itu mengangkat bahu dan mengangguk, dan makan malam dengan wanita cantik. Apa yang dia tidak senang? Keduanya keluar dan masuk ke dalam restoran. Ouyang Fei masuk dan berpikir restoran ini sangat enak. Dia sedikit penasaran, siapa restoran ini? Dekorasinya tidak buruk. Hei, aku tahu, teman ayahku ada di sini sebagai manajer, restoran ini sepertinya adalah presiden dinasti Tang di Beijing, pria itu tertawa. Tuan Tang, tentu saja, kata Logan. Dia bisa menjadi rendah hati, banyak orang di Beijing tidak tahu bahwa dia adalah bosnya. Pak, Bao. Ouyang Fei tidak repot-repot bertanya terlalu banyak. Diperkirakan dia adalah bos yang terampil. Tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia hanya bertanya sedikit ingin tahu sekarang, dan ingin tahu hal-hal lain. Dia tidak mau. Halo, Tuan Wen, tolong di sini. Resepsi datang untuk menerima. Tuan Wen ini sering membawa wanita cantik ke sini untuk makan malam, dan semua resepsi ini bertemu. Pria itu mengira dia memiliki wajah, ya, Fei Fei, ini. Ouyang Fei mengikuti, restoran kelas atas berbeda, mereka terlihat sangat nyaman. Keduanya dibawa untuk duduk. Pria itu meminta Ouyang Fei untuk memesan. Dia memesan beberapa dengan santai. Kemudian, keduanya mulai mengobrol. Pria ini memiliki uang puluhan miliar di rumahnya sendiri. Inilah alasan mengapa Ouyang Fei memintanya untuk datang dan menjemputnya. Namun, dia tidak terlihat baik. Memikirkan dusinya, Ouyang Fei marah. Memotret diri sendiri sebenarnya membuat Ouyang Fei waspada, dan sekarang sama sekali tidak meminum apapun yang diberikan oleh orang lain. Kalau Anda memukul lagi. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Richard? Ouyang bertanya dengan sedikit bosan. Keluarga Richard. Keluarga Richard yang mana? Pria itu ragu-ragu. Ada seorang pria bernama Richard, kau tahu. Entahlah, tidak ada keluarga Richard yang terkenal di China, pria itu yakin, keluarganya dianggap sebagai keluarga menengah ke atas China. Keluarga Richard belum pernah mendengarnya. Ya, apakah kura-kura Richard dengan kepalanya menyusut? Apa yang sebenarnya ada di depan keluarga Huaxia? Fei Fei, siapa Richard yang kamu katakan ini? Seorang pengecut, alun-alun di rumah, dan hotel bintang 5, kata Ouyang Fei. Oh, itu kekuatan rata-rata. Apa yang terjadi pada Fei Fei? Richard Z ini menyinggung Fei Fei. Anda membuat Fei Fei marah. Tidak apa-apa. Katakan di mana dia. Aku membiarkannya berlutut dan meminta maaf padamu. Kata pria itu. Ouyang Fei ingin berbicara. Bagaimanapun, Richard bersembunyi di ibu kota, jadi dia benar-benar bisa membiarkan pria ini berurusan dengannya. Tapi lupakan saja, Ouyang Fei tidak mau berhutang pada kemanusiaan, meskipun pria ini bersedia mengambil inisiatifnya sendiri, dia harus melakukannya. Juga melakukannya untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi Ouyang Fei berpikir bahwa keluarga uang sudah Richard Duke, apalagi yang bisa dilakukan pria ini secara membabi buta. Tidak dibutuhkan. Ouyang Fei menggelengkan kepalanya, dan pria itu tersenyum, ya, Fei Fei, kamu tahu, kamu hanya perlu mengatakan sepatah kata pun, dan aku akan membiarkan Richard dengan jujur meminta maaf kepadamu. Ouyang Fei mengatasinya, ya, aku tahu kekuatanmu. Setelah datang ke sini sebentar, makanan datang, dan Ouyang Fei juga ingin makan sedikit. Dia pikir makanan di sini enak. Setelah makan, dia terus bermain dengan ponselnya. Dia harus menemukan cara untuk menemukan kemana Qian Yuying pergi. Dia harus melihatnya dengan matanya sendiri. Richard dijemput oleh Qian Yuying. Ini adalah tujuan dia. Namun, jika ini tidak begitu baik, saya juga bertanya, Ouyang Fei sedikit tidak berdaya, bagaimana saya harus menemukannya? Dia tidak mau ketinggalan foto Richard diambil oleh seorang wanita. Dia harus menghargainya. Saya akan ke kamar mandi. Ouyang Fei berkata dengan malas. Ini baik. Ouyang Fei mengayunkan kakinya yang panjang dan berdiri untuk pergi ke kamar mandi. Pria itu menatap punggung Ouyang Fei. Dia tersenyum, ini lebih tampan daripada wanita yang pernah saya lihat. Ia masih muda dan energik. Ouyang Fei pergi ke kamar mandi dan keluar setelah menggunakan toilet. Di pintu, dia tiba-tiba tertawa karena dia melihat seseorang keluar dari kamar pribadi. Orang ini, dia ingin bertemu terlalu lama, Richard, haha, dia benar-benar melihat Richard. Ya, Richard keluar ke toilet. Orang ini masih ingin bersembunyi di sini. Ouyang Fei mengejek bahwa dia tidak lagi memiliki foto dirinya, jadi apa yang dia takutkan? Haha. Ouyang Fei ingin tertawa, tetapi tidak menyangka Anda akan menabrak diri sendiri.
Dia berpikir untuk mengecilkan kura-kuranya, tahukah kamu bahwa akulah yang membuatmu? Haha. Jika Anda tahu bahwa saya mengambil foto Qian Yuying dan memberikannya kepada Anda, biarkan Qian Yuying menyesuaikan Anda dan membiarkan Anda bersembunyi di sini, Anda tahu ini akan menjadi gila. Haha. Ouyang Fei bangga. Richard datang. Dia hanya makan dengan sangat nyaman. Dalam beberapa hari terakhir, Logan merawat dirinya sendiri dan belajar bertarung setelah makan. Bagi Richard, kehidupan seperti ini Richard memuaskan. Hanya saja kesalahan Richard, urusan Logan, Logan tidak menanganinya. Richard berpikir lebih baik mencari waktu untuk menyelesaikan urusan perusahaan dengan Logan. Kalau tidak, Richard tidak bisa merasa nyaman. Kamu di sini. Tapi, suara yang familiar datang, Richard tercengang, menatap seorang wanita cantik dengan sarkasme, Ouyang Fei. Dia. Richard dipaksa, dia berani tampil di depan dirinya sendiri. Untuk apa ini? Kenapa kamu bersembunyi di sini? Ouyang Fei tersenyum sedikit, merasa terlalu nyaman di hatinya. Bersembunyi. Richard itu aneh. Mengapa dia datang ke Beijing? Lihat dirimu bercanda. Oh, Ouyang Fei tersenyum, dan ingin berpura-pura. Apa yang Anda tertawakan? Richard menyentuh hidungnya. Apa yang dilakukan wanita itu? Bagaimanapun, ini menangkap Qian Yuying, dia diperkirakan akan terbunuh. Menertawakanmu? Ouyang Fei bangga. Menertawakanku. Apa yang lucu dari saya? Apa kau punya fotoku di ponselmu? Richard berkata sambil mengangkat bahu. Tidak tahu malu. Apakah Anda masih memenuhi syarat untuk menyebutkan ini? Ouyang Fei berpikir bahwa tubuhnya benar-benar terlihat oleh kura-kura yang menunduk ini, dan kemarahan di hatinya meledak, dan dia ingin segera menamparkan yang ini. Lalu apa yang saya sebutkan? Senang menyebutmu. Richard tertawa. Sebenarnya, sosok Ouyang Fei sangat bagus. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Lara, tapi bagaimana dengan itu? Jauh lebih baik daripada terlalu banyak wanita, tetapi sayangnya, itu telah dihapus. Pergilah ke kematian. Pena. Ouyang Fei mengangkat tangannya dengan kesal untuk menamparkan Richard. Bagaimana bisa Richard membiarkannya bertarung? Mundur sedikit, Ouyang Fei membanting pendek. Richard terlalu malas untuk merawatnya. Beraninya wanita ini muncul di Beijing. Ini benar-benar model tidak takut mati. Tidak tahu bahwa Qian Yuying membencimu saat ini. Richard, kamu bermain denganku, apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Kau bermain denganku. Bagaimana kamu bermain? Richard ingin tertawa, apa yang dipikirkan wanita ini? Masih berpura-pura, kamu takut mati di hatimu sekarang, apa gunanya? Ouyang Fei kesal, dia merasa bahwa dia harus segera menghubungi Qian Yuying dan membiarkan Qian Yuying segera datang untuk membersihkan Richard. Paling tidak, perlu untuk menghancurkan mulut Richard. Sangat murah. Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini di Beijing? Ouyang Fei menatap Richard. Mencibir. Kamu tidak bisa mengendalikan ini. Richard mengangkat bahu. Hehehe. Tidak peduli. Jangan berpikir Anda datang ke sini di Beijing. Saya tidak tahu alasannya. Kamu bersembunyi di sini, kan? Ouyang Fei tertawa, benar-benar kura-kura. Richard menatapnya lagi, persembunyian ini. Richard tidak berpikir bahwa Ouyang Fei tahu apa-apa. Bagaimana dengan mawar hitam? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menyembunyikan diri? Tapi Richard tidak bersembunyi dari mawar hitam. Jika mawar hitam keluar, Richard masih ingin bertarung dengannya. Bagaimana mengatakan bahwa dia telah berlatih begitu lama? Sayangnya, mawar hitam itu tidak pernah keluar. Berhenti berbicara. Akui. Hehe, Richard, aku bilang tidak ada gunanya kamu berpura-pura di depanku, Ouyang Fei meremehkan. Pada saat ini, Richard tertusuk oleh dirinya sendiri. Apakah dia takut? Memikirkan hal ini, Ouyang Fei tidak puas, membiarkan Anda mengalahkan saya, membiarkan Anda melihat foto-foto saya, ini adalah akhir Anda, diambil oleh Qian Yuying. Saya menyarankan Anda untuk menemukan tempat untuk bersembunyi, lanjut Ouyang Fei mengejek, Richard terdiam, haha, sangat nyaman.